Yang bayar gue bos gue umur 22 tahun loh gitu. Terus kenapa? Keren kan? Maksud gue planning masa depan pasti ada. Waktu lu umur 23, umur 22 planning masa depan lu di umur 28 apa tuh? Content creator For influencer. Gue bekerja untuk ngangkat value orang. Kalau misalnya dia memvalue followersnya, gue akan naikin followers lo. Tapi followers gue nggak perlu naik. Perhitungannya gini bro, kalau misalnya lu dibayar sama umur 40 tahun, 10 tahun lagi dia pensiun, lu nggak dibayar. Kalau umur 22 tahun yang bayar gue 10 tahun lagi gue masih dibayar. Gak sih? Jadi yang salah sebenarnya lu bro. Lu tuh skillsnya nggak cuma buat di kampus doang, jadi kenapa lu harus fokus di kampus? Bodoh amat, gue suka. 3 tahun lagi lu mau jadi apa, Ton? Gue mau jadi investor buat Java Estetik. Welcome to the Hustle Talk. Di sini ada the one and Only Mega Bintang. Itu ikut ya. Oke, di sini kali ini udah ke episode ke-7 nih. Udah episode 7. Kita And Crow. Jadi tahu nggak episode 7 Crow? Tahu nggak 7 Crow? Ini dia Tony Sutiono. Ini biasanya nih guys, ini satu orang ini yang biasanya di belakang layar kita. Biasanya yang ngerekam videografer jadi Java Estetik. Dari Renaldi 1 even tahun. sampai Fits gue sendiri. sampai apa ini? Apa? Podcast aja dia yang edit. Iya, sampai ini di belakang kamera tuh nggak ada. Yang nebak tuh, yang ngerekam dia sendiri gitu. Kita mau di Gue yang setting, gue juga yang ada di sini. di side episode 7 kita undang 7 Crow. Yes, di episode 7 ini kita murni mengapresiasi orang yang di belakang layar kita, yaitu Brother Tony. Keren. Gimana rasanya tuh ada di Hustler Talk? Gue udah punya podcast tau. Oh gitu. Sebenarnya. Di mana? Ada namanya Tony Tots. Terus ada yang nonton nggak? Ada men. Oh gitu. Terus? Gue udah ada 11 episode. Oh gitu. Ngomongin apa? Tapi lu nggak lanjutin kan? Males. Udah lu lanjutin di sini ya. Emang ngomongin apaan di Spotify? Macam-macam. Podcastnya? Ngomongin tentang finance ada, ngomongin tentang HR ada, ngomongin tentang sutradara film juga ada. Lengkap berarti ya? Ya aneh-aneh lah pokoknya. Oh gitu. Pokoknya gue undang temen-temen gue aja. Oh gitu. Kok lu nggak pernah ngundang kita bukan temen lu ya? Belum. Oh, kita belum temen lu. Oh gitu. Gue bikinnya udah dari tahun 2019 apa ya? 18. Oke. Gue udah kenal lu kali. Awal-awal 2019 kali. Belum ya? Oke. Pas gue kenal sama lo berdua, gue udah berhenti bikin podcastnya. Ya. Oh gitu. Udah mager. Pantesan gue nggak pernah tahu. Gitu. Iya. Cuma menarik ya dari Tony ya. Sebenarnya gue kenal, kita ngomongin ini dulu deh. Awal perkenalan kita tuh. Background dulu. Ya kan? Jadi awal gue kenal Tony nih pas followers gue tuh kurang lebih masih 30 ribuan lah. Kayaknya pas gue lagi balik lomba itu loh bro, balik lomba internasional. Terus tiba-tiba gue lagi deket tuh sama si Kenny karena suka bikin konten bareng kan sama Kenny. Enggak bro, bukan Apa? 30.000 bro. Udah di 60.000, 70.000 bro. Oh hafal nih ya. Seingat gue itu. Karena Iya. Kenny masih jauh di bawah lu. Oh Followernya. followersnya. Kayak masih 60 ribuan, terus tiba-tiba waktu itu gue lagi mau syuting, bukan syuting, apa namanya? Mau bukan lomba, lagi mau apa namanya, mau main film itu harus diapain dulu sebelum nonton film. Casting. Pas gue lagi mau casting film, akhirnya ketemu dia. Ternyata dia suka olahraga waktu itu casting film Love apa gitu gue lupa. Akhirnya pas Emang waktu casting film kita ketemunya ya? enggak, waktu gue kenal Kenny-nya. Oh kenal Kenny. Terus udah follow-followan, ternyata di sekolah olahraga juga, kata yaudah yuk bareng aja yuk bikin konten sama gue. Mas di situlah di depan Plaza Senayan, barulah lu lagi bareng sama Kaditya ya. Iya. Sama Ditya di situ. Nah, lu kan ada jadwal juga kan? Jadwal sama bikin konten terus setiap minggu ya? Iya, jadi dulu itu gua content creator tapi khusus buat talent manajemennya, di bawahnya manajernya Ditya. Jadi di bawahnya ada Denny Sumargo, Sisi Asih, Weni Dewanti, itu beauty influencer, terus ada Kenny Haryanto, sama ada Cakra yang itu Cakra. Seven Cakra itu. Enggak. Oh bukan. Bermain sinetron. Oh sinetron. Heeh. Seven Cakra buat meditasi bro. Bukan bro. Kirain. Tapi ya itu Terus. 6 talent itu dipegang sama gua sama satu videografer lain gitu. Tapi awalnya gue yang pegang sendiri.
Oh gitu. Tapi 60% itu kerjaan gua pasti berhubungan sama Denny Sumargo dulu. Tapi memang dulu itu gue lihat lu keren banget sih, karena yang pertama kali gue ngeliat, widih, Denny Sumargo keren gitu, kayak yang pertama kali yang gue lihat lu di Hydro Coco itu kan. Iya. Sumargo siapa sih? Nih, tak bohongin lu, pura-pura nggak tahu apa? Tapi beneran gue nggak tahu sampai lu kasih tahu Denny Sumargo. Oke, jadi gue tuh dulu demen banget main basket, dan dia tuh pemain nasional pebasket Indonesia nomor 1 kalau menurut gue. Oke. Karena Iya. dia memang kayak, wow. Denny Sumargo itu MVP udah 6 kali Gue ya berturut-turut. maklum bang, dulu gue tuh orang musik. Enggak, dulu lu di luar negeri. Oh iya benar. Iya dulu lu di Hongkong waktu itu. Wih keren banget gue. Kemarin jualan, iya di Hongkong jualan ayam geprek. Hah? Itu jualan F&B, Serius? Indomie goreng. Gak bercanda. Cuman nggak laku 1 miliar ludes episode 1. Makanya dia nggak tahu apa-apa gitu. Ya Iya. maklum dia bukan anak basket. Enggak, gue bukan anak basket sih, soalnya dari SMA gue tuh dulu mengejar cewek bro. Oh gitu. Tapi tahu nggak kenapa gue bisa lebih tahu lagi? Karena gue tahu Denny Sumargo waktu itu karena dia katanya dapat gosip ngehamilin cewek. Wah itu langsung gue pelajarin tuh sih. Dia press conference-nya sampai gua juga ikutan ngurusin kok. Oh gitu. Pokoknya dari dia gagal nikah sampai dia press conference itu gua masih ada. Oke, ya udah. Kita masuk ngomongin dia. Udah. Oke. Enggak, yang gue Setahun lah. Yang gue penasaran kan awal gue ketemu dia kan karena lu. Nah, gue tuh dulu juga suka nyari videografer. Cuma Iya. di bio lu tuh dengan confident lu tulis apa content creator For influencer. for influencer. Why bro? Why? Ya karena kalau dulu kan emang gua kerjanya di education kan. Di LSPR dulu gua kerjanya, bikin video aja gitu. Terus gua berpikir kalau misalnya cuma bikin video doang, ya kapasitas gua nggak di situ. Kapasitas gua nggak cuma buat bikin video terus gua kasih transisi selesai gitu. Itu semua orang bisa gunain. Lo tinggal bayar aja orang buat bikin itu. Tapi buat bikin esensi video yang bagus, buat bikin esensi konten yang bagus dan berguna, Oke. dan itu bisa terpakai dengan baik untuk audiens dan juga untuk yang pembuatnya, itu jarang yang bisa bikin. Makanya gue tulis content creator. Terus kenapa gue fokus sama influencer? Karena dulu gue sering bikin buat company juga. Oke. Jadi gue dulu bikin buat beberapa company, tapi ketika gue bikin buat company, buat perusahaan gede, biasanya gue di rapat itu harus ketemu sama banyak orang yang mereka nggak tahu arah dan tujuan perusahaannya mau kemana. Alhasil, gue pernah ada di satu posisi, gue sendiri ada 7 orang berkumpul, mereka startup, mereka mau bikin sosial media, terus mereka mau bilang, gue mau bikin ini. Tapi dari nomor 1 sampai nomor 7 mereka ngomongnya semuanya beda. Sedangkan yang gue dapet adalah, oh iya lu mau bikin promosi, ya lu bikin aja promosi 1 menit cukup gitu. Tapi mereka nggak mau, karena ada yang mau bikin short film lah, ada yang mau bikin inilah, mau bikin inilah. Hasil ya benar, akhirnya gagal projectnya. Jadi dibandingkan gue capek-capek berhubungan sama perusahaan yang orang-orangnya belum tentu mau bikin apa, gue fokus aja kepada orang-orang yang memang pendapatannya tuh dari sosial media. Oke. Abis itu personal, yang notabene mereka cuma 1 kepala doang. Oke. Tapi mereka butuh untuk dibantu di dalam hal konten. Oke. Karena mereka nggak fokus ke situ, kayak talent. Kalau kayak kenapa gue fokusnya sama satu orang ini, karena mereka fokusnya tuh acting, mereka fokusnya tuh jadi penyanyi, mereka fokusnya tuh jadi Satu pokoknya tok gitu ya? Iya, apapun yang mereka kerjakan saat itu, mereka jadi chef, jadi apa segala macam, tapi mereka nggak fokus ke situ kan. Mereka harus bisa mengembangkan diri supaya future-nya mereka bisa dapat. Jadi yang bikin konten saat ini harus dipegang sama orang, makanya gue pilih untuk support mereka aja gitu. Dan lebih gampang juga gue ngaturnya kalau cuma 1 orang, 1 kepala. Lu mau bikin apa? Gue mau bikin A, B, C, D, E. Oke, kita bikin. Gue jadinya bikinnya lebih cepat, terus langsung oke, bikin langsung kasih aja. Oke, jadi berarti kesimpulan yang gue tangkap adalah si Tony ini bekerja untuk membuat video bukan hanya sekedar mendapatkan uang, tapi lu mau value yang lu buat itu naik juga, dan lu bikin bukan untuk for nothing gitu loh. Lu mau bahwa video ini selalu bisa berinvestasi dengan orang-orang itu ke depannya. Ya kan? Iya, Kayak gitu. Iya, karena sekarang ini Tapi bukan video company itu dapat uang lebih banyak ya?
Iya, tapi stresnya jauh lebih banyak dibandingkan kita bikin video. Misalnya nih, stresnya gua di dalam sebuah PH bikin satu video itu sama dengan kita bikin 10 video Untuk influencer. untuk influencer. Lebih baik gua bikin 10 video yang bisa berguna untuk 10 orang dibandingkan gua bikin satu video yang belum tentu berguna untuk perusahaannya. Balik lagi ya, quality over quantity, bro. Karena sekarang gamenya sekarang adalah racing of the making. Racing of the Mac. Racing of the Jadi kejar-kejaran untuk siapa yang bikin. Iya. Jadi perfection is nothing now. Yang Iya. penting adalah apa yang lu sudah kerjakan, apa yang sudah selesai, resultnya apa. Betul. Mereka kan lihat dari situ. Mendingan gue bikin video jelek, abis itu nanti lebih bagus, tapi cepet bikinnya, dibandingkan gue bikin satu video 1 tahun bikinnya, akhirnya nggak gitu bagus, resultnya nggak gitu kepake gitu. Terus menurut gua lu itu selalu mau ngambil semua influencer atau lu memilih influencer? Sebenarnya influencer di mata lu itu orangnya seperti apa sih? Iya. Influencer itu adalah talent menurut gue. Kalau di perusahaan itu kan ada talent juga. Selain ada worker ada talent. Ya kalau gue pernah ngobrol sama HR, sama kayak di dunia sosial media itu ada talent. Jadi talent ini adalah orang-orang yang memang dilihat dan punya kemampuan dalam bidang sosial. Entah itu bisa jadi aktor lah, entah itu bisa jadi fitness enthusiast lah, bisa fitness enthusiast lah, bisa jadi penyanyi lah. Tapi kan mereka punya talent gitu. Jadi mereka di sosmed itu ya mereka bisa naik dengan cara mereka tetap caranya semuanya sama, harus bikin konten gitu. Harus menampilkan sesuatu untuk audiens. Terus lu pernah gak ada influencer DM sama lu, tapi dia mau bikin video, tapi biasanya kayak gini, influencer mau barter sama followers, yang penting kreditnya by Tony 7 Pro. Gimana lu menanggapi itu? Gue pasti skip lah langsung. Sorry banget nih kerjaan gue. Gue suka banget gaya. Lu tahu. Gue suka banget gaya dia tuh yang gitu. Lu kenapa? Followers. Katanya lu kerja untuk mengangkat value, tapi kok lu nggak mau kalau nggak dibayar kan? Itu kan niat baik gitu. Gue bekerja untuk ngangkat value orang. Kalau misalnya dia memvalue followersnya, gue akan naikin followers lu. Oke. Tapi followers gue nggak perlu naik. Gue nggak perlu naik followers. I mean followers gue sekarang aja yang di bawah 2.000, tapi gue udah punya klien lebih dari 3. Buat apa gue punya followers 20.000 tapi klien gue belum tentu ada 1? Iya, gue ngerti. Kan kerjaan gue fokusnya adalah untuk naikin orang. Jadi gue ngapain naikin diri sendiri? Gue nggak perlu naikin diri sendiri. Lagian menurut gue kalau barter gitu harusnya gimana ya? Kayak dia mau buat sesuatu tapi Makanya itu yang paling nempel sama gue, maksudnya bagaimana lu mau menghargai menghargai orang ketika yang lu buat aja lu tidak bisa menghargai videografernya, toh untuk keluar bayar aja lu tidak mau gitu. Tapi itu sering ya bro? Beberapa kali sih, ya lumayan lah, maksudnya ya yang nama-namanya kedengeran, ya ada 4 atau 5 lah. Boleh sebutin nggak satu nama siapa? Janganlah. Tapi bro, janganlah lu menjelek-jelekan orang. Mungkin kalau misalkan yang gue bisa lihat ya dari lu ya, correct me if I'm wrong. Lu lihat orang tuh lu punya kemampuan untuk bisa tahu nggak sih dia arahnya kemana. Iya, atau biarpun nih orang, misalkan lu lihat nih orang nih masih bold banget, tapi lu tahu dia arahnya kemana gitu. Ya kurang lebih lah. Jadi soalnya itu menurut gua itu kemampuan nggak semua orang bisa. Ibaratnya HRD, itu kemampuan HRD, human resource. Kayak lu bisa lihat si Reynaldi nih, sebenarnya bisa jadi bla 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 bla, tapi dia pikirnya bla 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 bla, beda gitu. Iya, ngerti gua. Jadi yang pertama gua lihat selalu attitude sih. Karena semua orang bisa jadi nomor 1 di dalam bidangnya masing-masing. Bisa ngetik 300 kata dalam waktu 3 detik gitu. Ya semua orang juga bisa latihan untuk bisa sampai segitu. Tapi yang begitu ditanya jawab, terus kalau ngasih informasi lengkap dan segala macamnya itu kan butuh effort dan punya attitude. Jadi biasanya gue akan lihat attitude. Dulu gue punya tim yang 8 orangnya itu semua gue yang hire.
Padahal gue bukan HR. Jadi gue yang bilang sama owner, gue mau hire orang, siapa? Ya gue mau hire ini, karena gue udah lihat orangnya bagus gitu. Masukin, terus beneran orangnya bagus gitu. At least ada 4 orang diantaranya yang bisa excel di perusahaan lain, terus ada 4 orang lain yang masih bisa berkarya di dalam perusahaan itu waktu gue di LSPR dulu. Jadi ya emang mungkin gue nggak terlalu ngeliatin banget mereka bisanya di mana, tapi gue tahu kalau mereka bisa kerja sama gue. Oke. Oh gitu. Sama kalau kerja sama gue pokoknya harus jelas kan. Soalnya gue nggak bisa yang muter-muter gitu. Gue maunya ayo kita kerjain, lu mau kerjain ayo kita kerjain gitu. Kadang gue terlalu koreksi banget. Dulu gue micromanaging. Iya. Sekarang gue udah kayak ya udah, gue yang penting bisa kerjain, gimana caranya kita bisa ngerjain gitu. Ayo kita solve bareng-bareng gitu. Berarti sebenarnya nggak semua apapun yang dikerjakan Tony merasa bahwa dia itu selalu benar. Dia pasti memang ada salahnya. Berarti Iya lah. Tapi yang gue suka kerja sama lu ya, misalkan gue mau buat video A nih, referensinya A, gue mau kayak gini, tapi jadinya tuh B. Kadang mau marah nggak bisa, soalnya yang B juga bagus. Itu gue. Iya. Lu gimana sih, maksudnya memang lu dalam segi pekerjaan? Iya. Apakah memang konsep lu adalah memberikan yang lebih atau bagaimana? Iya, konsep lu bekerja sama orang tuh gimana sih bro? Karena menurut gue nggak banyak. Karena menurut gua orang yang bisa gue temuin kayak Karena gitu loh. Menurut gua videographer itu agak susah bro untuk Iya. menemui moodnya, karena kan video yang bergerak gitu kan, dan Iya. untuk bagus loh, itu kan nggak semua orang kan taste-nya sama. Iya, Bagaimana benar. cara lu bisa menyamakan taste itu, menyamakan pikiran supaya orang itu bisa suka dengan video yang lu buat? Kayak gue pengen tahu aja jalan pikiran lu tuh gimana kalau menemukan project terus ketemu lagi orang yang kayak gua, kayak kita gitu. Kalau ngomong tuh maksudnya maunya banyak banget. Pokoknya kalau udah lihat video, kita orangnya mau lihat video tuh nggak bisa fake lagi, udah jelek ya. Berarti Iya, reaksi muka jelek, kita udah jelek gitu. Iya ngerti. Ya, ya kan fokus utama gue nomor 1 tuh bukan untuk orang yang mau bikin, tapi yang nonton. Fokus nomor 2 baru apa yang orang mau bikin tuh pengen. Jadi kalau misalnya lo kasih list, gue pengen bikin begini. Oke, gue list, tapi gue tetap lihat penonton maunya nonton apa. Habis itu gue crossing. Oh ini masuk, oh ini enggak, oh ini masuk, oh ini enggak, oh jadinya begini. Oke. Jadi sebenarnya lebih fokus, dia down to earth gitu, keep in touch. Karena kan gitu, dengan hasilnya juga yang bakal nonton juga pasti orang banyak kan. Kita nggak mau ditonton diri sendiri kan, kecuali kalau misalnya gue ada yang bilang gue mau bikin begini, lu bikin harus fix harus begini karena gue mau nonton sendiri, gue nggak mau kasih ke orang. Oke, gue bikin buat lu karena lu yang nonton sendiri. Tapi ketika lu bilang, jadi pertanyaan pertama gue kalau misalnya mau bikin video, pasti ya lu mau bikin video ini tujuannya buat apa? Ya gue mau buat ini bro, buat ngembangin bisnis gue bro. Oh ya bisnis lu apa? Jual baju. Oh ya udah, kalau gitu lu harus ada bajunya sama ada orangnya dong di dalam videonya. Enggak bro, gue mau bikin maskernya doang. Yakin? Itu kan yang pernah gue omongin kan? Yakin lu mau bikin maskernya doang, abis lu mau bayar mahal buat itu gitu. Ya karena menurut gue kalau dari sisi audiens menyenangkan nontonnya, tapi belum tentu terdigest semua orang. Cuma kan tetap kalian punya egonya masing-masing, silakan aja kerjakan gitu. Tapi yang gua kerjakan yang fokus sama audiens. Nomor 1 audiens, nomor 2 baru tujuan lu berdua gitu. Tapi itulah ya artnya bekerja sama. Ya maksudnya iya sangat Tony. menarik lah, maksudnya sebenarnya sekarang si Tony bukan dikatakan bisnisman, bisa bisnisman dia mendapat uang dari situ, tapi lebih ke seniman lah karena memang lebih mukanya lebih ke membuat seni lah karena dia memikirkan karyanya dulu baru mendapatkan uang gitu. Iya. Nah menarik banget pekerjaannya, tapi gue pengen nanya Tony sekarang umur berapa? 28. Lo sempet ada kepikiran gak sih, gue umur 28 tapi gue masih kayak main-main atau gue main atau ada lo denger rasa begituan gak atau gimana? Gak sebenarnya jangan ngomong kayak gitu. Okay. Gue pengen tahu, kan lu udah kenal kita berdua nih. Iya. Kita umur 23, dia 22 gitu. Iya.
persepsi lu buat kita tuh gimana sih? Iya, itu yang Gue pengen tahu kadang, soalnya kan orang tuh emang beda-beda ya. Terhadap lu berdua. Karena gue ngeliat lu tuh, karena di saat lu 23 tuh lu ngapain gitu? enggak, karena gue ngeliat lu tuh 28 tapi dengan ya, apapun yang lu kerjakan lu enjoy aja. Iya gitu loh. Never stress gitu. Like I should. Never stress. Kenapa lu udah menemukan kunci kebahagiaan apa gimana? Iya bro. Ya jadi ya dari awal yang gue lakukan itu yang kira-kira buat gue fun aja. Jadi dulu kalau misalnya. Jadi lu lebih suka having fun gitu ya? Iya. Jadi gue lebih suka having fun yang get paid dibandingkan gue buang wasting dibandingkan gue dibayar mahal tapi untuk melakukan sesuatu yang gak gue suka ya. Jadi dari dulu emang fokus gue kayak gitu. Makanya gue mau aja kerja di kampus tempat gue kuliah, padahal semua orang udah bilang ngapain lu kerja di kampus, keluarlah dari kampus, lu tuh skillsnya nggak cuma buat di kampus doang, jadi kenapa lu harus fokus di kampus? Bodoh amat, gue suka, gue mau dibayar di situ. Bagus jadi video 1 menit nih. Bagus, bodoh amat. Gue suka ngerjainnya, which means yang gue kerjain video, terus gue mau dibayar. Kalau gue di luar belum tentu gue dibayar semahal ini untuk ngerjain video yang cuma begitu doang gitu. Dulu gue main-main kerjaannya, bikin video buat kampus, tapi di waktu senggang gue bikinin video buat student, kayak ekstrakurikuler dulu kan, klub-klub, kalau di LSP namanya klub-klub, kayak klub apa modeling, oke kita bikin yuk model, shoot gitu. Nggak ada hubungannya sama kampus, cuma kampus melihatnya kayak, oh ini bikinannya Tony bagus untuk kampus gitu, padahal nggak ada di dalam schedule gua gitu. Jadi gua bikinin buat mereka, tapi mereka jadinya menaikkan nama kampus, berarti gua melakukan sesuatu untuk kampus secara tidak langsung gitu. Jadi gua kerjain aja karena suka, ya udah gua kerjain gitu. Tapi emang karena kalau emang orang suka gitu nggak perlu disuruh bro. Cuma sometimes tuh berarti tipe orang tuh dua sih. Satu mau menyenangkan hati dia atau mau menyenangkan hati orang lain. Nah itu, terkadang kita mau berusaha terlihat keren di orang lain, makanya dia mencari apa yang dibicarakan oleh orang lain, sehingga pada akhirnya dia tidak bahagia dengan apa yang dia pilih karena dia mengikuti kata-kata orang lain. Keren. Jadi Tony tuh ibaratnya tuh udah tahu goalsnya kemana di saat dia masih muda, karena memang dia tahu kebahagiaan yang hakiki adalah bukan soal keuangan, tapi bro, soal kebahagiaan. Lu potong pembicaraan. Tuh, gue penasaran. Soalnya gue ngecek dulu bro, ntar kalau udah 30 menit mati. Lu pressure gak sih bro, kayak 28 belum ada apa-apa? Belum ada apa-apa? Belum punya rumah sendiri. Gitu. Iya. Bro. Padahal semua orang ngomongnya gitu. Enggak, maksudnya kan kalau society sekarang lu tahu kan. Standar society kan seperti balik itu. Lagi bro. Keluarga, punya rumah. Iya, ini maksudnya kalau 28 nih harusnya lu kan sudah pressure nih, anjing gua harusnya punya anak atau enggak gua harusnya berkeluarga gitu. Nah menurut lu gimana bro? Jadi gue senang banget karena dari dulu gue nggak pernah diatur untuk punya anak kapan. Dari keluarga ya? Dari keluarga. Padahal lu Chinese juga ya bro? Biasanya kita kalau Chinese diatur ya? Nggak, karena culture-nya tuh kadang kayak nggak tahu ya, kalau zaman bokap gue tuh 25. Gue nggak pernah ngerasa gue cuma Chinese doang sih bro. Dari dulu, karena nggak pernah ngerayain terlalu gimana banget yang Chinese gitu. Jadi gue selalu menganggap diri gue bukan Chinese, gue Asia. Gue juga bukan Asia, tapi gue global. Mister Global. Tapi enggak, pertanyaan gue, lu pressure gak sih bro sebenarnya? Dengan lu pernah nggak kayak ditanyain gitu sama saudara lu? Pasti, ditanyain mah pasti. Gue bilang belum aja. Oke, dengan simpel itu. Simpel itu, karena gue berpikirnya adalah gini, kita tuh nggak pernah nggak punya rumah. Iya. Selama orang tua kita ada, kita selalu akan punya rumah menurut gua. Sama nomor 2 adalah sekarang lu kalau mau ninggalin rumah di umur 20-an menuju ke 30, berarti orang tua lu masih muda, ceritanya masih muda, masih working age, habis itu udah ditinggal sama anaknya. Begitu tua, bukannya lu akan lebih susah untuk balik ke rumah orang tua untuk ngurusin orang tua.
kalau gue berpikirnya kenapa gue nggak sekarang berdedikasi untuk orang tua, karena gue udah selesai kuliah, gue udah kerja, jadi gue bisa punya waktu sama keluarga, jadi gue tinggal aja di rumah, toh kakak gue udah nikah, jadi udah aman lah ya, mereka tinggal punya anak, mereka udah bisa rumah, udah nggak masalah gitu. Tapi kalau gue berpikirnya sekarang gue dedikasikan waktu gue untuk keluarga dulu, untuk orang tua gue dulu. Begitu nanti gue udah mulai tua, orang tua gue udah mulai pensiun, udah mulai nggak ada kerjaan, udah mulai menuju ke kematian atau apa? Iya, menuju sakit, habis itu tua, ya sakit karena tua, jadinya gue bisa ngurusin gitu. Tapi kalau lu sudah berkeluarga gimana bro bagi? Ya, gue berkeluarga tapi gue tetap tinggal di rumah lah. Oh gitu. Terus gimana istri lu ngomong nanti? Kok masih tinggal sama ini sih? Aku pengen Yeah. hidup berdua sama kamu. Nanti kita pengen anak gimana? Kayak repot gitu loh. Punya anak mah bisa bro. Ya rumahnya tinggal digedein aja bro supaya ada privacy. Oh kayak 6x6 bobok. Mengeluarkan zona nyaman gitu ya. Punya anak cuma 9 bulan bro, tambah waktu bikin ya kurang lebih 1 bulan lah sambil liburan ya kan. Iya. Terus kalau istri lu pengennya pisah rumah sama mertuanya gimana? Alasannya apa? Ya karena pengen berdua sama lu. Ya kan banyak kan. Lu orang akan tetap sekarang. berdua sama gue either way. Tapi gue nggak mau nanti jadi ada masalah gitu. Tapi Tapi banyak lu nggak sih kalau lu? punya rumah sendiri men, kalau lu punya rumah sendiri, terus lu punya istri, bukannya 8 jam lu kepake buat kerja, jadi lu nggak berdua. Iya sih. Kenapa nggak di rumah orang tua? Jadinya tetap bisa bareng-bareng. Kalau nggak ada gua, ada orang tua. Ada gua ya kita berdua. Gua berpikirnya gitu aja. Ini rare nih pemikirannya. Iya, karena nggak semua orang mau. Karena banyak orang yang banyak itu sampai ditepuk tanganin bro. Gitu. ngecek lagi. Tapi gimana sih lu tuh hidup di kalangan influencer, content creator for influencer. Lu pernah terinfluen gak sih sama bad negative vibes gitu? Atau ya kayak society itu bagaimana cara lu bisa menghadang itu semua ketika lu tahu bahwa kebahagiaan lu adalah apa yang ada di pikiran lu sendiri tapi bukan di pikiran orang gitu. Ya menurut gua sih setiap influencer di mana talent dia semakin bagus pasti ada attitude yang jelek. Emang gitu ya? Ya iyalah semua Selalu orang bro, perfect. selalu bro. Emang lu bagus terus. Kayak gue bagus terus all the time. Lu kalau marah kan bisa meledak bro. Oh itu jelek ya? Ya jelek banget. Ya menurut kalau menurut gua sih wajar karena kan lu selama hidup punya tekanan banyak. Iya, kayak tekanan air. Masing-masing orang punya fight-nya masing-masing. Jadi ketika dia jadi influencer, ketika dia jadi artis, jadi terkenal, wajar aja kalau misalnya dia tiba-tiba ada sombongnya, tiba-tiba ada emosionalnya yang naik turun, attitude-nya kurang bagus di dalam hal tertentu. Itu wajar karena talent dia tinggi, jadi dia harus ada balancing sama ada sesuatu hal yang pasti turun. Menurut gua. Oke. Makanya jadinya ya gue udah tahu pasti bad influence selalu ada. Mendingan gue carinya yang good influence-nya aja. Terus gue kerja di saat gue bisa kerja sama mereka. Kalau mereka lagi nggak bisa diajakin kerja, otomatis kan mereka lagi in the bad influence. Berarti kan nggak mungkin kerja sama gue dong. Oke. Harus istirahat dulu gitu. Gitu. Jadi lu selalu main aman gitu ya? Iya Dalam istilahnya tengah aman gitu. sebisa mungkin kita main aman lah bro. Gue kadang-kadang bingung deh sama otak dia. Iya gue Karena lu suka nyambung aja sama yang tidak dipikirkan gitu. gak bisa gue dajis karena menurut gue kayak gue Lampu mau nyalain nggak? Nyalain. Emang ini belum nyala ya? Belum. lu deh gue tanya lu umur 28 lu pasti Lu kan dia belum pernah umur 28. iya maksudnya lu pernah bayangin gak sih kalau lu umur 28 Kalau gue sih, lu pernah bayangin nggak dulu lu umur 28 lu ngapain? lu pernah gak bro? Nggak pernah lah. Kalau gue sih udah. Iya gue juga udah maksudnya gue kak nih makanya gue beda kan Enggak, karena dia lagi having fun di waktu yang ini gitu. Di hidup dia ya having fun aja, bahagia terus kelihatannya. Maksud lu planning masa depan? Iya, Iya. planning masa depan. Planning masa depan pasti ada. Waktu lu umur 23, umur 22 planning masa depan lu di umur 28 apa, Ton?
saat itu lagi banyak belajar, jadi gue nggak mikirin ke situ ya. Oke. Tapi gue udah mulai planning tuh sekitar umur 25, 26. Nah, lu pengen jadi apa waktu itu pas lu ngomong umur 25? 25, 26 gue udah berpikir kayak apa gue punya usaha sendiri ya? Apa gue Middle crisis gitu ya? Iya, ada lah middle crisis. Itu nggak middle sih, quarter age crisis. Makanya gue sempat bikin podcast. Di situ gue sebenarnya ngebahas quarter life crisis gue. Kayak gue tuh awalnya introvert. Oh, jadi lu pernah stres juga ya tuh? Pernah lah. Kirain Tapi dapat gue lu. stresnya gue omongin ke mic. Jadi dulu gue pernah jadi penyiar kan. Jadi karena gue jadi penyiar, jadi gue berpikir gue kalau punya stres nggak bisa ditahan-tahan. Jadi gue keluarin aja. Cara keluarinnya adalah gue bikin jadi konten, jadi podcast. Jadi kan kalau nggak berguna buat gue dengerin lagi gue nggak guna, ya buat orang mungkin berguna. Ya kayak misalnya gue introvert. Awalnya gue introvert, terus gimana caranya supaya gue bisa belajar, supaya bisa jadi penyiar apa segala macam, itu gue keluarin aja. Dulu tuh gue dikatain kalau gue penyiar tapi nggak suka ngomong gitu. Jadi gue di belakang mic ngomong, tapi begitu ngumpul nih sama penyiar-penyiar lain, gue paling diem. Karena semuanya kan berisik ya. Mohon maaf, gue ngomong juga nggak kedengeran gitu. Jadi buat apa gue ngomong, gue diem aja, gue dengerin gitu. Nah di situ dan segala macamnya, makanya gue undangin teman-teman gue. Cara gampang untuk mengundang teman adalah lu bikin podcast. Temen lu yang jauh di sana, lu mau nggak jadi narasumber podcast gue? Oh lu bikin podcast? Ayo Tan, kita bikin set. Ayo mau kapan, tanggal berapa? Enak gue, lu ikutin jadwal gue ya, thank you. Kan gue licik. Oke. Ya udah, jadi ngebahas quarter life crisis gue, tentang relationship, tentang Tapi saat kerjaan, itu lu mikirnya tuh segala gimana? Kayak saat itu tuh apa yang ngebuat lu quarter life crisis? Karena gue introvert, terus gue susah untuk curhat kan. Jadi dibandingkan gue curhat, gue mendingan curcol. Oke. Jadi kita lagi ngomongin tentang relationship. Gimana sih lo putusnya gimana? Begitu gue putusnya gimana? Iya nih, gini, curcol gue. Malah jadinya lu hatinya lebih tenang karena udah dibicarakan. Lu ada tekanan dari itu gak sih, keluarga gitu? Iya. Keluarga sih enggak. Maksudnya ada lah tekanan kalau di zaman waktu gua sebelum kuliah tuh ada tekanan-tekanan dari Kayak lu keluarga. main mulu lu, having fun mulu lu atau apa gitu? Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi dulu gua emang pernah di ekskul di klub radio dulu. Terus gua pulang selalu jam 10 malam waktu gua semester 1-2 itu. Aneh kan? Lu kuliah sampai jam 10 malam ngapain gitu? Pertanyaan orang tua, radio. Klub apa sih radio sampai lu harus 10 malam gitu pulangnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi di semester 2 itu gue buktiin kalau gue bisa jadi bagian dari klub radio yang gue dibayar. Oke. Jadinya gue pulang jam 10 malam, nggak apa-apa gue dibayar. Iya. Gitu. Jadi Amin kayak gue 28 gitu, gue sudah terpressure kayak sekarang aja gue pikirin kayak gue Orang tua? Iya. Atau diri sendiri? Enggak, diri sendiri sih, gak tau kenapa gue. Biasanya yang pressure tuh diri sendiri. Iya. Orang tua cuma ngomong doang. Kayak gue liat lu tuh happy banget hidup gitu. Kayak bisa ngeles terus gitu, gue bingung. Kayak udah punya alasan, tapi alasannya tepat gitu. Iya, kalau gue 28 lu pikir kayak gue 25 aja, 25 26 aja gue sudah terpressure untuk kayak gue mesti punya rumah sendiri gitu. Kayak lu enak kayak free will banget ya, kayak tinggal di rumah orang Iya, tua. kalau gue Terus sekarang kenapa? bahkan orang tua gue udah ngomong, Dek, kamu di umur segini udah harus kayak gini ya, Dek, karena nggak ada lagi yang mau nanggung selain kamu. Oke. Iya, mungkin Gue sih kali. kayak gitu kalau gue. Jadi Kayak lu lihat kita kayak umur 23 gini punya usaha gitu, kayak pernah gak sih kayak anjing? Gila, gue pernah nggak sih lu ngapain? iri sama orang? Iya. Soalnya kita sering ketemu orang nih. Pernah. Kayak ketemu dia umur berapa, misalnya 28 30, dia ketemu kita. Kamu umur berapa? 23. Anjing, gue 23 dulu lagi ngapain gitu, kayak Iya, sampai lu kayak tahu dari kata-kata mereka tuh kayak ada penyesalan gitu. Terus tau gak, sampai satu titiknya lagi, si Tony kayak belum tahu. Kan waktu itu kan kita kan baru punya ruko. Habis itu kan di depan ruko kan berantakan banget kan sampahnya kan. Iya cuy. Sampahnya berantakan banget. Habis itu Diberesin. gue beresin. Lu tau gak, engkau sampingnya. Dek, kamu lagi beresin? Iya kok, kenapa?
dia datang, dia kasih duit gua, dia goceng. Dia kira gua tukang sampah. Lalu dia kira tukang sampah. Enggak kok, saya yang punya ruko. Masih belum ngeh. Saya punya ruko tuh mungkin anaknya kali, anaknya. Enggak kok, saya yang jualan. Sampai kayak gitu, maksudnya dia pun aja nggak menerima bahwa anak umur 22 tahun punya ruko untuk jualan. Gue ketawa sih tuh karena gue di Gua dalam. sampai goceng, gua pegang. Ini kesel banget ngeliatin kok. Cuma sama jadi sahabat, kayaknya udah jadi sahabat. Gak, tapi serius tuh. Iya, Lu banyak liat- sampai segitunya. Lu liat kita kayak ada pemikiran kayak gitu ya sih, kayak pengen gue kayak harusnya gue begini. Harusnya gua dulu. Enggak sih, gua nggak ngelihat apa yang lu punya. Yang kayak lu punya ruko, yang material tuh gua nggak ngelihat. Gua ngelihat itu sebagai achievement lu. Tapi yang gua iri adalah lu masih punya semangat untuk bikin usaha dari nol, bro. Oke. Karena di saat kayak gua yang udah kerja lebih dari sekarang udah 8 tahun gua kerja, gua nggak bisa lagi punya sesuatu yang mulai dari nol, bro. Menurut gua it's not working. Padahal sebenarnya kan jalan masih panjang gitu. Lu masih umur 28, 5 tahun lagi masih umur 30 sekian. Masih jauh dari mati gitu. Jadi sebenarnya kan nggak ada pressure yang terlalu berat banget ketika lo mau sesuatu ya you go get it gitu. Menurut gua itu satu mental yang bagus buat lo berdua gunakan. Walaupun lo punya pressure dari orang tua segala macam, menurut gua itu wajar aja kalau di society kayak di Indonesia. Tapi menurut gua lo kalau udah mulai dari awal udah startnya bagus kayak gini, makanya kenapa gua support lo pada karena Bagus. start lu udah bagus, lu tinggal jalanin aja. Sekarang permasalahannya endurance-nya aja harus di Ya, konsistensi juga ya. Iya. Terus gua ngelihat lu bakal bisa achieve endurance karena lu punya semangatnya. Dan semangat itu attitude menurut gua. Yang susah. Susah itu buat gua. Karena gua kalau lu lihat gua walaupun having fun dalam kerjaan-kerjaan gua, tapi lu akan lihat gua semangatnya ya ya gitu aja gitu. Tapi nggak ada yang menggebu kalau kayak kan naik turun gua kan Kalau ke bebek aja. Tapi itu aja. Tapi di hidup lo ada penyesalan gak sih bro, kayak harusnya gue gini. Jadi mulai gua kuliah semester 3 itu gua udah berpikir apapun yang gua lakukan, satu hal yang gua nggak boleh, nyesel. Maaf ya, gue lihat audio. Maaf. Oke. Iya, satu hal yang gue nggak mau itu adalah nyesel. Jadi apapun yang gue lakukan, gue pastikan gue nggak bakal nyesel dulu, baru gue lakukan. Oke. Lu pernah nyesel gak bro kerja sama gua? Enggak sih sama sekali. Gue juga enggak. sampai sekarang. Keren. Pokoknya susah lah kalau udah nyesel sesuatu yang lu lakukan, kan udah lewat. Kalau udah nyesel mau ngapain lagi, nggak bisa balik lagi ya. Gue jujur tuh pengen tau kayak Tony sebenarnya. Kayak semua orang punya jalan masing-masing, bro. Keren. Gue umur sekarang Ini isinya lawak semua aja. gak apa-apa, siapa tahu mereka ada dapetin sesuatu. Iya. Karena kayak gue umur 23 aja gue berasa kayak udah anjing, gue udah 23 nih. Iya. Gue takut ketinggalan bro. Ketinggalan apa? Nah, kereta. Aduh, kereta kan muter-muter di situ aja, bro. Takut. Iya sih, itu balik lagi anjir. Tapi itu bikin gue jadi mikir lagi sih, kenapa ya gue target sebelum 27 harus punya rumah gitu. Sebelum 30, enggak mungkin 30 Enggak, max. bro. Gue harus sudah nikah. Kayaknya lu tahu jawabannya. Karena lu ada sesuatu yang ingin lu pertanggungjawabkan. Oh gitu. Iya. Ya cuma lu tahu lu. Kemauan tulis ya. Oh iya. Apa? Iya, karena memang mungkin tanggung jawab orang berbeda-beda. Mungkin tanggung jawab lu sama Tony, ya Tony tidak punya tanggung jawab itu waktu umur 23. Makanya lu punya pemikiran seperti itu. Mungkin kalau misalnya Tony waktu tua itu waktu masih muda, orang tuanya miskin banget, orang tuanya tekan dia untuk cari duit supaya gue bisa hidup, mungkin Tony nggak jadi kayak gini. Gue mungkin lebih luas lagi kali. Oh jadi lu, gue orang tua gue miskin gitu? Enggak. Enggak, gue bercanda doang.
Jadi kalau menurut gua ya, jadi setiap anak muda tuh kalau misalnya punya tekanan, itu kemungkinan besar karena mereka merasa ada utang budi Ke orang tua. bisa jadi ke orang tua, bisa jadi ke teman-teman, bisa jadi ke pacar, bisa jadi ke bosnya, bisa jadi ke siapa aja. Karena mereka punya utang budi itu, makanya mereka nggak bisa dapetin fun-nya. Jadi kayak mereka harus menggebu-gebu, gua punya ambisi selanjutnya apa, gua harus dapetin ini, dapetin itu. Kalau gua kan begitu gua udah punya tiba-tiba ada yang mau memperkerjakan gua ya, oke, ambil. Jadi gua nggak ambil duit orang tua, hore gitu. Sedikit utang gua terbalas gitu. Terus sekarang kan yang gua lagi lakukan adalah dedikasi orang tua buat gua selama beberapa puluh tahun. Gua harus kuliah apa segala macam, gua balikan posisinya. Jadi ya gua dedikasikan buat orang tua. Kenapa gua bantu orang tua? Gua ada di rumah, walaupun mereka mungkin nggak terlalu memperdulikan. Mereka mungkin pengennya gua nikah, abis itu punya rumah sendiri, nggak ada masalah. Tapi gua mau balikin ke orang tua gua dulu, supaya ketika gue mau ada decision baru, gue mau ini, gue mau itu, gue nggak mikirin orang tua lagi. Bro, sebelum lu umur 23 dan lu meyakinkan bahwa lu tidak pernah menyesal, lu pernah menyesal ke bahwa lu hidup dan lu punya utang ke orang tua. Buat apa sih gue hidup, malah akhirnya gue harus membalikan itu semua ke orang tua gue? Iyalah, itu yang gue sesalin. Kenapa orang tua gue merasa terbebani karena punya gue, bayarin gue sekolah, abis itu gue harus juara 1, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kenapa jadi gue yang dibebani? Iya, coy, gue nggak minta lu lahirin, gue nggak minta lu bayarin, kan lu bayarin karena. Iya sih. Jadi notabene orang tua itu emang kodratnya untuk melahirkan, tapi bukan untuk membayarin kan? Lu yang memilih untuk bayarin. Jadi kenapa gue yang harus bayar balik? Terus gimana tanggapan lu sampai saat ini? Terus ya tetap namanya mereka minta A, B, C. Oke, gue berhenti minta dari lu, sekarang gue balikin pelan-pelan. Oke. Karena dulu gue pernah minta kan, kayak minta PlayStation, minta ini, harus juara 1 dulu, harus ranking dulu, harus bagus dulu matematikanya gitu, harus ini dulu. Gue berpikir banyak harusnya ya. Ya udah deh, gue nggak minta deh. Gimana caranya gue bisa dapetin sendiri deh gitu. Jadinya gue nggak perlu ranking. Jadinya gue ranking 20, ranking 25 nggak ada masalah. Toh masih ada 10 orang lain, satu kelas 30 orang gitu. Kok cara pemikiran gue jadi makin pusing, fun banget gitu ya. Kayak chill aja bro, gak ada pressure gitu loh hidup lo. Tapi bukan emang begitu ya Tuhan ciptaan kita hidup? Harusnya begitu ya, kenapa ya? Karena manusia aja yang salah mendidik kita. Sekarang aja gue takut ya kalau orang suruh gue belajar. Padahal tiap hari gue belajar, nggak YouTube, nggak apa. Iya. Tapi gue tahu karena sekolahnya mendidik gue salah. Karena gue dihukum itu belajar itu dihukum. Betul bro. Sebenarnya nggak begitu. Sekarang gue berpikir semua pelajaran di sekolah itu bullshit. Semua pelajaran di sekolah itu tidak akan lo pakai. Gue sampai SMA, gue nyesel banget sekolah bro. Karena sampai SMA, gue udah susah-susah sekolah, kagak ada yang kepake waktu gue kerja. Mohon maaf, itu rumus pi aja gue nggak ingat kayak gimana. Kagak kepake sekarang. Berarti kita punya anak jangan sekolahin ya? Di sekolah mungkin sedikit-sedikit aja. Bro, sekolah, esensi sekolah di Indonesia itu yang paling penting menurut gua adalah ketemu teman, networking, itu, komunikasi. Itu. Dan jam 7 konsisten pulang jam segini, itu doang bro. Menurut gua bangun tidur, itu doang sih. Iya bro. Ada tekanan soalnya. Semua berhubungan sama attitude di situ sebenarnya. Tapi mereka memfokuskan kepada achievement. Modulnya. Ya. Sistem ranking di mana menerima pendapat. Aneh banget, lu disuruh gotong royong tapi lu di ranking. Jadi kompetisi juga. Dijadiin kompetisi. Itu dua hal yang berbeda jauh gitu. Kalau lu gotong royong, gua kerjain A, lu kerjain B dong. Kalau gua ranking, gua A, B, gua kerjain semua. Iya. Makanya mungkin itu hanya manusia zaman dulu aja salah mendidik kita, bro. Ya nggak apa-apa, kita belajar dari manusia-manusia yang salah. Tapi untuk bisa menjadi manusia yang benar. Kadang gue nggak terima. Menurut kita. 18 tahun gue dipotong demi itu. Nggak bercanda.
Itu gue aja nggak, aduh inget kayak dulu gue belajar apa tuh. Terus menurut gua Yang gua tahu cuma sistem katrol bro, fisika. Kalau Katrol. pull up, olahraga, dorong, berarti gua bisa pull up. Kayak sampai gue kuliah aja tahun, gue waktu itu udah pernah bilang bokap gue, Pak, kuliah gue nggak bakal kepake, tapi karena nggak bisa, lu harus kerja gini, at least lu mesti megang ijazah. Kayak Iya, gue bro. tuh kadang bingung, kayak kita kan nggak tahu ya, sebagai orang tua tuh kadang lu harus kuliah, lulus, kerja gitu. Kayak gue udah tahu hidup gue, akhirnya apa bro? Bokap gue habis 200 juta untuk for the sake of ijazah yang gak akan gue pakai. Oke, jadi maksudnya mungkin di bagian ini lu bagian orang yang kontra ya. Tapi yang gue paling, kalau gue mau ngambil sisi satu lagi yang pro, maksudnya yang gue setuju, ini adalah berdasarkan basicnya lagi adalah keyakinan ya. Lu udah yakin bahwa itu tidak berguna kan? Tapi balik lagi, kalau gue yakin ada yang berguna. Jadi ini salah satu pemikiran yang bukan salah kuliahnya, tapi hanya perbedaan keyakinan, kan gitu. Karena gue yakin ilmu komunikasi berguna, jadinya gue yang mau kuliah sendiri karena kuliah ilmu komunikasi itu adalah kesukaan gue gitu loh. Itu karena gue yang mau. Mungkin kalau lu bukan lu yang mau waktu itu. Enggak, gue yang mau. Salah gue juga. Oke. Tapi lu ngerti gak sih, kayak bokap gue udah spend 150 juta, dia harus bayar 250 juta. ya jadinya lu Daripada merasa- dia harus habisin 100 juta lagi, gue cut off 150 juta. Lu ngerti gak maksud gue? Oke. Mungkin bapak. Tapi satu desisi gue sampai sekarang, gue lulus S1 gue, STPPH. Cuma nggak dipakai. Satu yang gue pegang doang. Apa tuh? Gue udah pernah bilang bokap gue lulus kuliah, itu yang gue pegang. Itu motivasi gue lulusin kuliah, megang omongan gue. Oke. Udah. Cuma ya di hari H gue lulus graduation, bokap gue happy, ya udah. Itu mungkin kebahagiaan gue. Gue tau banget sih pas lulus, lu cuma ngomong ke gue, Lihat. ntar dulu ya bro, gue mau bahagian orang tua dulu. Bukan, kayak bokap gue hari itu happy banget gitu. Iya, Oh ya iya, udah, iya. udah. Itu esensi dia mungkin itu yang gue bisa dapetin pelajaran, mungkin di next anak gue nggak bakal gue terapin sih itu. Ya, kalau menurut gue sih dibandingkan menggunakan sekolah sebagai alasan untuk bisa mendapatkan ranking, lebih baik orang tua itu turut serta di dalam mendidik anaknya. Kalau berharap anaknya dapat ranking 1, orang tuanya ajarin dong ranking 1 itu apa. Lu pengen punya anak di umur berapa Tan? Gue nggak mau, Nggak ada pressure sama nggak ada sekali. pressure kalau dalam punya anak. Tapi lu pengen punya anak gak Tan? Menurut gue kalau gue hidup nggak punya anak juga nggak ada masalah. Oke. Dibandingkan gue nggak bisa mendidik anak, Oke. gue lebih baik gak punya anak. Jadi lu mau punya anak gak? Tergantung lah masa depan. Tapi saat ini sih belum ada keinginan. Gila. Lu udah punya pacar belum sekarang gitu? Belum punya pacar lagi setelah putus. Enak jomblo ya. Iyalah. Oh cobain. Enggak. Nggak mau, biasa waktu gua lagi jomblo hidup gua lebih merana. Enggak, bercanda. Tergantung orang sih, tergantung orang. Kalau misal lu bisa dapetin pacar yang suportif itu Iya. lebih bagus. Bantu banget ya. Heeh. Kalau gua kebetulan aja nggak bisa gitu. Jadinya ya udah. Oke. Dibandingkan jadi stres. Lihat-lihat lu bagus tuh lengan. Udah punya lengan. Lengan gua. Sekarang lu bicep. Oh biasa. Sekarang lu udah punya tato ya, Ton? Keren. Menurut lu susah gak untuk bisa mengambil keputusan bahwa gua sekarang bertato dari yang belum bertato? Enggak sih, gue cuma lama menentukan tato apa yang mau masuk aja. Oke. Tapi kalau misalkan ini gue sering stereotyping ya. Gue juga tatoan kan. Ya, cuma kan banyak nih sosial lagi bro, ngomongin sosial bro ya. Iya nggak apa-apa, hidup Kayak kita gua- adalah sosial bro. Gua aja Kalau sekarang nggak nih ya siap. tato gua dari atas sampai bawah kan. Itu kalau mama lihat gua itu dilihatin dari atas sampai bawah. Bagus. Itu- Emang itu tujuannya kan? Enggak sih. Cuma gue tuh kayak kadang karena stereotyping ini gue jadi kayak anjing. Ya mungkin nih mama lihat gue kayak ibu-ibu ini mungkin lihat gue kayak
aduh nggak mungkin nih, anak gua nggak boleh pacaran sama nih orang. Atau mungkin nakal. atau mungkin emaknya emang suka ngeliat lu. Wih. Enggak. Lu bisa lihat, lu bisa melihat orang tuh kalau liatin orang kayak something wrong gitu. Lu bisa tahu lah orang ngeliatin. Kayak desisi lu buat tato gampang gak sih, Bro? Maksudnya Kalau buat gua sih gampang ya. Gua awal tato itu emang gua awal tato kan di sini nih. Tapi desisi gua bener-bener gua lanjut sampai bawah. Itu artinya gua udah ngekat banyak kerjaan profesional kan yang gua gak bisa. Kerjaan kantor. Which is saat itu desisi besar buat gua gitu. Lu kayak gitu gak sih? Ya saat ini sih gua kalau misalnya mau bikin yang full, ya itu desisi besar betul. Tapi menurut gua nggak sebesar, maksud gua masih banyak lowongan lain gitu. Lowongan gua cuma berkurang 1.000, masih ada 20.000 yang lain. Iya, lu harus tahu sih. Sekarang kalau misalnya ada social media officer yang bertato, lu juga nggak tahu lah kan kalau dia punya taste. Iya sih. Padahal ini akan jadi perusahaan Java Estetik. Sekarang kita lihat banyak orang bertato, banyak orang di kantor bertato. Bro, kita yang punya tato, kita akan lebih respect sama orang yang punya tato kan. Iya. Kalau gitu kita kumpulin aja semua orang yang bertato, ya habis itu kita kerja bareng. Kalau misalnya nggak ada lowongan, kita yang bikin lowongannya. Dari Jack Ma. Jack Ma ngomong gitu. Emang iya ya? Berarti lu mau kasihnya Tony Ma. Gue cek pak. Gue bingung mau Nggak jelas juga. Enggak, karena kita udah terlalu deket, Bro. Iya. Cuma Gue pengen apresiasi aja karena menurut gue pemikiran dia itu beda sekali. Justru kalau kita lihat dari sudut pandang society itu, maksudnya kita sangat respect bahwa ternyata lu tidak melihat umur kita gitu loh. Bahkan gue yang awalnya kerja sama-sama lu, justru gue takut lu nganggap gue apa gitu. Iya. Enggak bro, justru gue malah yang kayak setiap kali ada yang ngomong sama gue, lu kerja apa Ton sekarang? Gue bantuin bokap, sama gue dibayar sama umur 22 tahun. Yang bayar gue bos gue umur 22 tahun loh gitu. Terus kenapa? Keren kan? Maksud gue? Maksud gue keren. Ya lu mengerankan gue. Iya, terus kenapa? Tuh, itu yang gue suka dari Tony. Itu maksud gue, selama dia bilang yes, ya udah yes aja, dia nggak peduli. Perhitungannya gini bro, kalau misalnya lu dibayar sama umur 40 tahun, 10 tahun lagi dia pensiun, lu nggak dibayar. Kalau umur 22 tahun yang bayar gua 10 tahun lagi gua masih dibayar. Iya juga sih. Jadi yang salah sebenarnya lu bro. Berpikirlah kayak Tony ya. Kok lu bisa mikir kayak gitu sih? Lu makan apa sih, Tun? Nggak tahu. Kayaknya gua minum protein juga sama kayak lu. Iya juga sih emang. Paling ntar cut aja yang penting lu masukin. Banyak gak apa. Iya, maksudnya kita mungkin ini dari semuanya. sisi persepsi lu, tapi dari persepsi gua ya dari awal kerja sama-sama lu justru sekarang gua dibayar susu, yang dibayar yang lebih mahal lu gitu. Gua dibayar segini, 60% tuh dia, 40% gua. Berarti lo yang bego. Enggak dong, tapi kalau gua lebih pikir gua tuh malah invest ke orang-orang kayak lu. Gue bukan masalah duitnya, tapi gue dapat trust dari lu dan kita bisa kerja sama sampai tua. Justru yang gue lihat adalah ya kita sama-sama sampai tua gitu Ton. Maksudnya lu kerja sama memati ya gue malu emang udah teman di luar pekerjaan ya kita saudara gitu. Itu yang ya itu karena kita sulit juga bisa mendapatkan orang kayak lu gitu. Maksudnya dan lu mau ngebantu kita dengan harga yang mungkin bukan segitu. Gue masih inget lah dulu awal Jack gitu ya, kita dibantu yang masih belum Iya, apa-apa. itu gue juga inget pas di awalnya gue lagi sebelum ada lu. Pas gue bangun branding gue sendiri sama Tony. Ton, gue buat YouTube Ton, tapi gue kuliah segala macam. Itu perjuangan Tony semua. Maksudnya hampir semua foto ya Tony. Mau ngomong apa lagi? Dari awal Tony filternya ikutin gue yang gue lagi norak-noraknya sampai sekarang jadi black orange ya Tony. Jadi kesimpulannya guys, gue pengen share aja bahwa yang kalian nambahkan Reynaldi gitu, sebenarnya di belakang kesuksesan seseorang itu selalu ada orang dalam yang makanya gua itu nggak jadi apa sih namanya yang nopang orang sukses. Gua tuh nggak pernah bangga ngeliat gua di depan kamera karena yang paling bangga lagi adalah orang yang orang belakang. Gua olahraga 1 jam, dia bikin video gua
bisa 6 jam maksudnya gitu loh. Iya, iya. Gue ngomong video 40 menit dia bisa edit seharian. Maksudnya orang di belakang gue jauh lebih banyak bekerja dibandingkan gue squat, dia juga squat ngerekam gue. Berarti gitu loh. Ya maksudnya itu gue respect sama lu, gue berharap bisa kerjasama jauh lebih baik. Makanya ini Seven Crow. Nah kenapa nama Seven Crow, coba lu sebutin ke kamera. Seven itu ya angka keberuntungan, ya semua orang udah tahu angka keberuntungan Seven. Dan Crow itu ya kayak kita manusia. Menurut gua kalau Crow kan gagak ya. Gagak itu kan makannya bangkai, sama kayak kita manusia, karena kita mau makan sesuatu yang udah mati tapi kita nggak mau bunuh. Bangkai ya. Iya, jadi kita makan semua bangkai ayam dimasak. Iya betul. Iya juga ya. Kita kayak Aduh, gue diputer lagi otaknya. Oke. Jadi maksud lu, arti dari kesimpulannya dan itu dijadikan sebagai nama lu? Ya karena dulu gue pernah pakai nama itu waktu SD buat main game sampai sekarang. Jadi gue artiin aja, Crow-nya ada artinya gitu. Tapi gue suka warna hitam. Iya, gagak juga masuk lah tuh gue. Dan gue seneng aja kalau bisa terbang. Gagak masuk lah tuh gue. kita tutup aja. Nggak, tapi gue yakin kok di kebanyakan jokes kita ini banyak arti yang banyak arti. Mudah-mudahan ini gue yakin juga yang pas kita ngomongin stereotyping, orang pasti ada yang pro kayak kita kan, kayak umur 23, 26, 27, 28 gue udah harus punya keluarga. Tapi ada juga orang yang 28 kayak Tony, dia even kayak ya udah karena memang happy aja kita gitu. jadi tahu dari obrolan ini, gue berharap orang tuh tahu bahwa jadi kayak ada dua persepsi gitu. Kebahagiaan orang bukan yang dari apa yang sudah dilihat orang lain. Karena gue jujur aja kalau misalnya gue ditanya pengen gimana, gue juga pengen kayak Tony kayak pas umur 28. Oke, mohon maaf tadi kepotong ya. Kita ulangin lagi aja. Ton, pertanyaan terakhir yang biasa kita tanyakan ke semuanya. 5 tahun lagi lu mau jadi apa, Ton? Gue mau jadi investor buat Java Estetik. Emang gue kan? Udah, closing. 3, 2, 1. Salam Hasan.